warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore hari ini saya udah berada di stasiun Surabaya Pasar Turi. Dan hari ini saya ingin melakukan perjalanan menuju ke Jakarta dengan naik salah satu kereta api terpanjang di lintasnya, yaitu kereta api Gumarang. Nah, kereta api Gumarang ini memiliki relasi dari stasiun Surabaya Pasar Turi dengan tujuan akhir stasiun Pasar Senen, dan memiliki dua layanan kelas, yaitu kelas eksekutif dan kelas bisnis. Oke, pada kali ini saya ingin naik full trip menuju ke Pasar Senen dan naik di kelas eksekutif. Gimana perjalanan kali ini? Simak terus sampai habis ya. Oke teman-teman, saat ini saya sudah berada di stasiun Surabaya Pasar Turi. Ini tepatnya di lobi utamanya ya. Nah, untuk stasiun Surabaya Pasar Turi ini sendiri, untuk pintu keberangkatan perjalanan kereta api ada dua ya. Ada pintu satu yang di sana digunakan untuk pintu keberangkatan kereta api kelas eksekutif dan luxury, dan juga ada pintu keberangkatan yang kedua di sebelah sana, pintu keberangkatan untuk kereta api kelas bisnis dan juga kereta ekonomi dan kereta lokal ya. Selain itu, di bagian depan stasiun Surabaya Pasar Turi ini juga ada tempat untuk jualan makanan, juga ada loket dan juga beberapa gerai retail lainnya. Jadi sebelum berangkat ini teman-teman bisa beli oleh-oleh maupun beli perlengkapan sebelum keberangkatan kereta api. Oke, sekarang saya udah berada di ruang tunggu eksekutif atau ruang tunggu keberangkatan pintu 1 ya, yang khusus untuk keberangkatan kereta api eksekutif dan juga kereta luxury ya. Ini saya mau masuk ya, dan untuk boardingnya bisa dipilih nih, ada dua jenis metode boarding. Yang pertama boarding manual yang ada di sebelah kiri, dan juga boarding menggunakan face recognition ya, jadi nggak perlu ngeluarin kartu identitas lagi. Oke, mari kita masuk, dan kereta apinya udah tersedia ya di jalur. Oke teman-teman, saat ini saya sudah masuk di peron stasiun Surabaya Pasar Turi, dan untuk kereta api Gumarang yang akan kita naiki udah tersedia di jalur 2 stasiun Surabaya Pasar Turi. Nah, kereta api Gumarang ini sendiri memiliki dua layanan kelas dalam pemberangkatannya, yaitu kelas bisnis dan juga kelas eksekutif. Dan Gumarang ini merupakan salah satu kereta api terpanjang ya, kereta api penumpang terpanjang di Indonesia. Oke, kita langsung masuk aja. Pada hari ini saya naiknya di kereta eksekutif ketiga. Itu ya, ada di sebelah belakang itu, nyempil. Oke, kita langsung masuk aja. Wah, parah banget. Ini eksekutif 1 kaca lebar, eksekutif 2 dapat new image. Terus yang parahnya saya punya ini eksekutif 3 malahan dapatnya kaca pesawat ya. Aduh, padahal eksekutif 1 sama 2 bagus loh, new image. Tapi nggak apa-apa deh ya. Ya, belum rezeki ya. Nggak apa-apa, kita langsung masuk aja. Zong ini kayaknya 814. Ya, semoga nggak terlalu mengecewakan lah ya. Oke teman-teman, sekarang saya sudah berada di peron jalur 2, dan untuk kereta api Gumarangnya sudah tersedia di jalur 2 stasiun Surabaya Pasar Turi. Nah, untuk kereta api Gumarang ini sendiri merupakan salah satu kereta api terpanjang di lintas utara setelah kereta api Kertajaya ya. Dan kereta api Gumarang ini dalam perjalanannya memiliki dua layanan kelas, yang pertama kelas bisnis dan juga kelas eksekutif. Dan dalam satu rangkaian itu terdapat 16 kereta yang terdiri dari 9 kereta bisnis. Terus ini ada 4 kereta eksekutif, 1 kereta makan, dan 1 kereta pembangkit. Eksekutifnya ada 4 sih, berarti total 15 kereta. Diberangkatkan dari stasiun Pasar Turi itu pada pukul 16.05 dan tiba di Pasar Senen pada pukul 2:14. Oke, ini kereta apinya akan segera berangkat, kurang lebih 5 menit lagi ya. Oke, tepat pada pukul 16.05 kereta api Gumarang diberangkatkan dari stasiun Surabaya Pasar Turi sebagai stasiun awal pemberangkatan.
Oke, tepat pada pukul 16.05, perjalanan kereta api Gemarang diberangkatkan dari stasiun Surabaya Pasar Turi. Dan perjalanan kali ini akan kita tempuh dalam waktu 10 jam 9 menit dari Surabaya Pasar Turi, kota Surabaya, menuju ke tujuan akhir stasiun Jakarta Pasar Senen. Dan pada perjalanan kali ini saya naik kereta api Gemarang berada di kelas eksekutif. Saya dapatnya di eksekutif 3. Ini menggunakan eksekutif retrofit kaca pesawat. Nah, untuk eksekutif dari kereta api Gemarang ini sendiri, dari eksekutif yang paling depan, eksekutif 1 hingga eksekutif 4, itu semuanya beda-beda loh, campur-campur. Yang eksekutif 1 kaca lebar, yang kedua new image, yang ketiga retrofit, dan yang keempat kaca sipit ya. Dan untuk kereta api Gemarang ini sendiri merupakan salah satu kereta api terpanjang di Indonesia ya. Ini untuk dalam satu perjalanan ini ada 2 kelas bisnis dan juga kelas eksekutif. Untuk bisnisnya ini ada 9 kereta dan juga eksekutifnya ada 4 kereta. Kita nikmati perjalanan kali ini dengan naik kereta api Gemarang full trip hingga Pasar Senen, dan nanti dijadwalkan tiba di tujuan akhir stasiun Pasar Senen kalau tepat pada pukul 2:14 waktu Indonesia bagian Barat. Oke, saat ini pada pukul 16:37, perjalanan kereta api Gemarang telah tiba dan berhenti di stasiun Lamongan sebagai pemberhentian pertama setelah tujuan awal stasiun Surabaya Pasar Turi. Dan berhenti di Lamongan ini kurang lebih sekitar 2 menit ya. Dan kalau tidak salah akan diberangkatkan kembali pada pukul 16:40. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, untuk kereta eksekutif dari KA Gemarang ini acak-acak ya. Eksekutif yang pertama itu kaca lebar, terus yang kedua ini pakai eksekutif new image, terus yang saya punya ini eksekutif retrofit kaca pesawat, dan yang paling belakang itu menggunakan eksekutif kaca sipit ya. Jadi dalam 4 eksekutif ini 4-4-nya berbeda ya semuanya. Wah. Oke, pada pukul 16:42 kereta api Gemarang diberangkatkan kembali dari stasiun Lamongan. Teman-teman barusan berangkat dari stasiun Lamongan, dan untuk kecepatan dari kereta api Gemarang ini berhubung untuk dalam satu rangkaian itu trainmarknya ya, jadi kecepatan kereta api itu dibatasi maksimal sampai 100 km per jam aja. Biarpun jalan 100 km per jam, tapi untuk kereta eksekutif yang saya naiki ini di eksekutif 3 K10814 ini termasuk anteng, nggak terlalu gemblotak. Kalau gemblotak pun ya itu gara-gara eksekutif yang depan. Tapi eksekutif depan tuh biarpun new image tapi kedap juga loh suaranya dan nyaman. Wah, mantap sih. Oke teman-teman, saat ini pada pukul 17.04 perjalanan kereta api Gemarang telah tiba dan berhenti di stasiun Babat, dan berhentinya ini terlambat 1 menit dari jadwal dan akan kembali diberangkatkan pada pukul 17:06. Oke, pada pukul 17.07 terlambat 1 menit dari jadwal, kereta api Gemarang diberangkatkan kembali dari stasiun Babat. Oke teman-teman, saat ini waktu menunjukkan pukul 17:18 dan kereta api Gemarang barusan saja berangkat dari stasiun Babat. Untuk eksekutif 3 ini ternyata kalau dibawa ngebut 100 km per jam ini eksekutifnya enak,
terus guncangannya nggak terlalu berasa, dan kekedapannya juga oke ya. Dan sama halnya dengan eksekutif yang depan, new image, biarpun new image tapi nggak terlalu gemblotak, dan juga kabin penumpangnya itu suaranya juga kedap. Dan ini setelah stasiun Baber ini pemandangan di luar mulai gelap ya. Jadi untuk kereta api Gumarang ini itu terangnya mungkin dari Pasar Turi hingga Babat Bojonegoro aja, terus dilanjutkan dengan perjalanan malam. Oke teman-teman, saat ini pada pukul 17.35 awal 2 menit dari jadwal, perjalanan kereta api Gumarang telah tiba dan berhenti di stasiun Bojonegoro. Dan berhenti di Bojonegoro ini kurang lebih 3 menit dan akan kembali diberangkatkan pada pukul 17.40. Nah, di stasiun Bojonegoro ini sendiri berhenti di jalur 3 dan rencananya di sini akan bertemu dengan kereta api Sembrani KA62 dari stasiun Jakarta Gambir dengan tujuan akhir stasiun Surabaya Pasar Turi. Oke, dari jalur 2 persiapan masuk kereta api 62 Sembrani pagi dari stasiun Gambir dengan tujuan akhir stasiun Surabaya Pasar Turi. Selamat sore dan selamat datang kepada penumpang kereta api Sembrani. Perjalanan Anda telah tiba di stasiun. Ternyata yang berangkat kereta api 62 Sembrani terlebih dahulu ya. Wah, bareng ini ternyata. Sembrani berangkat dan Gumarang juga berangkat. Saat ini pada pukul 18.11 perjalanan kereta api Gumarang telah tiba dan berhenti di stasiun Cepu. Dan berhenti di Cepu ini terlambat 4 menit dari jadwal. Seharusnya tiba pada pukul 18.07 dan kembali diberangkatkan pada pukul 18.12. Ini telatnya lumayan loh, 4 menit. Dan stasiun Cepu ini merupakan stasiun paling timur di daerah operasi 4 Semarang. Oke, terusin saja perjalanan kereta api Gumarang meninggalkan stasiun Cepu. Dan pas berangkat dari stasiun Cepu ini dibagikan satu buah selimut. Ini kalau untuk kelas eksekutif jadi gratis ya, atau free untuk kereta eksekutif dengan waktu perjalanan malam. Mungkin saya akan gunakan nanti ya, mungkin agak malaman nanti, karena untuk saat ini kondisi AC di kereta eksekutif 3 ini dingin, cuman nggak terlalu dingin banget ya. Dan selepas
Bojonegoro tadi langit udah mulai gelap ya, jadi kita nggak bisa ngeliat pemandangan di luar. Ya maklum lah, perjalanan malam nggak ada yang bisa dilihat kecuali kita turun pas berhenti di stasiun. Ini selimutnya wangi coy. Oke teman-teman, ini tadi saya baru ingat ya, selepas Pasar Turi hingga berangkat Cepu ini saya belum review sekilas tentang kereta eksekutif yang saya naiki. Nah, pada perjalanan kali ini saya naik kereta api Gumarang berada di eksekutif 3 menggunakan armada K108614 milik Depo Surabaya Pasar Turi, yang dimana untuk kereta eksekutif ini itu menggunakan kaca pesawat atau retrofit kaca pesawat. Dan untuk eksekutif ini sendiri dalam satu kereta terdapat 50 tempat duduk, yang dimana konfigurasinya itu 2 di kanan dan 2 di kiri, dan terdapat satu seat single ya berada di salah satu ujung kereta. Dan ini sedikit saya review fasilitas yang kita dapatkan. Udah, kita lihat yang depan dulu. Ini di depan ada kantong atau kompartemen untuk menaruh barang, dan juga bisa buat naruh handphone. Terus ini di bawah ada footrest. Ini footrestnya enak, ini bisa diatur ketinggiannya juga. Nah ini juga termasuk enak ya, footrest eksekutif model lama. Dan juga di sini ada meja lipat, ini bisa kita gunakan. Nah ini seperti ini ya, meja lipatnya ini digeser terus, yes, agak alot ya. Gimana sih ini? Oh ya, kayak gini pokoknya untuk mejanya. Nah seperti ini ya, kalau mejanya dipakai pas makan ini nggak terlalu mepet dengan kaki saya, jadi ada space gitu ya. Dan ini bisa kayak dimundurin gini. Nah sebelum dimasukkan ya, oke kita masukkan. Dan di setiap kaca ini terdapat tirai atau hordeng ya, ini bisa dibuka ataupun ditutup. Ini model lawas digeser ya, beda dengan kereta versi terbaru yang dimana itu tirainya itu ditarik dari atas ke bawah. Dan juga di sini terdapat 2 gantungan. Terus di sini ada 2 power outlet, bisa digunakan untuk ngecas HP maupun laptop. Dan apa lagi ya, yang di atas itu ada rak bagasi. Ini harusnya rak bagasinya ini ada penutupnya, tapi kayaknya ini downgrade ya, dilepas rak penutupnya. Dan juga untuk eksekutif retrofit ini itu toilet atau kamar kecilnya hanya ada satu di salah satu ujung kereta, berada di belakangnya. Di depan ini nggak ada. Jadi yang depan ini ruang yang harusnya sebagai toilet itu diganti dengan tempat untuk menaruh tas ataupun bagasi ya. Setiap kursi ini bisa digunakan untuk reclining, tapi entah kenapa kok di kereta eksekutif 3 ini, di K1 retrofit ini tuh pencetannya agak seret gitu ya. Tapi overall untuk recliningnya ini enak. Terus untuk kursinya ini juga termasuk empuk lah dibandingkan dari stainless steel. Mantap sih, kalau stainless steel tuh kursinya lebih keras, kalau ini menurut saya lebih empuk ya. Apa faktor ini? Mungkin dulu kursinya kursi bludru ya, yang ditutup dengan kulit. Mungkin itu sih faktornya kenapa kok kursi yang modelan gini ini itu bisa empuk. Itu menurut saya sih. Oke, saat ini pada pukul 20.03, terlambat 5 menit dari jadwal perjalanan kereta api Gumarang telah tiba dan berhenti di stasiun Semarang Tawang Bang Jateng. Harusnya masuk pada pukul 19.58 dan berangkat pada pukul 20.05. Ini dari tadi nggak tahu ya kenapa kok terlambatnya ada 5 menit gitu ya. Dan penumpang yang turun di stasiun Semarang Tawang Bang Jateng ini termasuk banyak loh. Ini selepas Semarang kayaknya sepi deh ya. Yang naik dari Semarang juga nggak terlalu banyak loh. Wah gila sih ini. Ramenya dari Surabaya ke Semarang. Entah kalau Semarang ke baratnya entah gimana, kita lihat aja nanti. Nah berhenti di Semarang ini selain untuk naik turun penumpang juga dilakukan pengisian air pada rangkaian kereta api, dan juga sepertinya pergantian kru masinis, berhubung terlalu panjang ke depan jadi gak kelihatan.
Oke teman-teman, setelah berangkat dari stasiun Semarang Tawang, saya berpindah menuju ke kereta makan. Ini berhubung dari tadi belum makan dan juga belum minum sama sekali dari Surabaya. Ini saya putuskan ke kereta makan untuk membeli makanan ya. Di sini saya beli nasi ayam CFC sama suatu air mineral. Ini totalnya nasi ayam CFC 38.000 dan juga sama air mineral itu 8.000. Oke, ini menu yang saya pesan tadi ya. CFC isinya ayam crispy ya. Ini saya buka sebentar. Ya, seperti ini ya tampilannya ayam CFC. Ini kayaknya kerjasama deh antara Reska dengan CFC. Nah, ini di sini ada nasi, ada saus, sendok, dan ini ayamnya ada 2. Untuk review ya seperti ayam Kentucky pada biasanya. Jadi ya udah pada tau lah, terlalu umum ini rasanya. Ini harganya 38.000. Yang menurut saya untuk harganya ini melihat ayamnya ada 2, ini menurut saya cukup oke sih, mantap. Oke, mari kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, sedikit saya review untuk toilet kereta eksekutif 3 K1 08614 KA Semarang. Ini seperti ini ya tampilan toiletnya. Ini berhubung kereta retrofit, toiletnya cuma ada 1 ya, dan di depan tuh nggak ada toiletnya. Dan ini di sini ada toiletnya, ini pakai toilet duduk. Terus ini ada tombol flush, terus ini ada jet shower, terus ini ada wastafel, sabun, tisu, dan juga cermin yang gede nih ya, sama pengharum ruangan dan juga tempat sampah. Dan juga ini bisa dibuka ini kacanya, jadi bisa buat toilet ya. Tapi untuk malam gini nih gak ada yang bisa dilihat ya, jadi percuma, kita tutup aja. Ini juga sebagai ventilasi loh. Oke, toiletnya luas, cuma ada sabun, bersih tapi gak bau, mantap deh. Oke teman-teman, saat ini pada pukul 21:14, awal 3 menit dari jadwal. Perjalanan kereta api Gumarang telah tiba dan berhenti di stasiun Pekalongan. Dan berhenti di stasiun Pekalongan ini kurang lebih sekitar 4 menit dan akan kembali diberangkatkan pada pukul 21:21. Kereta yang kita naiki pada hari ini armadanya menggunakan nomor K1 08614, yang berarti K1 ini kereta eksekutif, 0 tidak berpenggerak, 86 mulai berdinas tahun 1986, dan 14 urutan ke-14 SB ini milik Depo Kereta Surabaya Pasar Turi. Ini pakai kaca retrofit ya, retrofit kaca pesawat. Tepat pada pukul 21:48, perjalanan kereta api Gumarang telah tiba di stasiun Pemalang. Berhenti di stasiun Pemalang ini kurang lebih 3 menit dan akan kembali diberangkatkan pada pukul 21:51. Kereta api Gumarang dengan nomor KA129
Tujuan akhir stasiun Pasar Senen, Jakarta. Kepada para penumpang kereta api Bumarang yang mengawali keberangkatan dari stasiun Tegal dengan tujuan stasiun Cirebon, Jatibarang, Bekasi, dan Pasar Senen, Jakarta, kami persilakan Anda untuk naik ke dalam rangkaian kereta api Bumarang di jalur 1. Oke, saat ini tepat pada pukul 22:16. Perjalanan kereta api Gumarang telah tiba dan berhenti di stasiun Tegal. Berhenti kurang lebih sekitar 5 menitan ya, dan akan kembali berangkatkan pada pukul 22:21. Oke teman-teman, baru saja perjalanan kereta api Gumarang meninggalkan stasiun Tegal, dan selepas Tegal ini udah masuk pukul 10 ya, itu tandanya udah memasuki waktu malam dan waktunya istirahat. Dan untuk naik kereta api di kelas eksekutif, kalau udah ngelewatin jam 10 malam itu biasanya lampu utamanya sama teknisinya dimatikan, jadilah seperti ini lampunya ya, yang nyala lampu pinggir-pinggirnya agak redup dan nggak terlalu silau, jadi lebih enak, lebih nyaman buat istirahat. Dan untuk perjalanan kali ini tiba di tujuan akhir itu pada pukul 2 pagi ya, masih ada waktu kurang lebih sekitar 4 jam lagi kita akan tiba di tujuan akhir ya. Sebelum itu mungkin setelah Tegal ini nggak terlalu banyak ngomongnya ya, karena udah malam juga, udah capek juga, banyak penumpang yang istirahat. Sekali lagi kami informasikan, sesaat lagi kereta api akan berhenti di stasiun Cirebon. Bagi para pelanggan yang akan turun di stasiun Cirebon, supaya mempersiapkan diri, periksa dan teliti kembali barang-barang bawaan Anda. Jangan sampai tertukar atau tertinggal di dalam rangkaian kereta api. Oke teman-teman, pada pukul 23:16 perjalanan kereta api Gumarang telah tiba dan berhenti di stasiun Cirebon Kejaksan. Masuk stasiun Cirebon Kejaksan awal 1 menit dan berhenti di sini kurang lebih 5 menit dan akan kembali diberangkatkan pada pukul 23:22. Oke teman-teman, ini dia lokomotif dinas dari kereta api Gumarang menggunakan lok CC206-1365 milik Depo Semarang Poncol. Wah, ini panjang banget ya. Saya dari belakang mau ke depan ini males banget dari tadi. Lihat ini loko ini harus jalan kurang lebih 300 meteran. Wah, strong banget ini lokomotifnya. Dan ini habis jalan ke depan harus balik lagi ke belakang. Wah, gila sih. Oke, ini kereta api Gumarang diberangkatkan dari stasiun Cirebon tepat pada pukul 23:22 dan ini persiapan berbatasan dengan kereta api 788 Mandalika dari stasiun Gambir dengan tujuan akhir stasiun Jember. Persiapan masuk stasiun Cirebon di jalur 3. Ini saya dari toilet ya pertama. Oke teman-teman, ini saya barusan kebangun dan barusan selimutnya udah ditarik ya. Ini menandakan sebentar lagi perjalanan kita akan tiba di tujuan akhir. Sekarang pada pukul 2.05 akan tiba di tujuan akhir, yaitu stasiun Jakarta Pasar Senen. Nah, sebelum kita tiba di tujuan akhir, ini saya sedikit ngantuk ya. Sedikit saya tarik beberapa kesimpulan untuk naik kereta api Gumarang dari stasiun Surabaya Pasar Turi hingga tujuan akhir stasiun Pasar Senen. Ini perjalanannya cukup cepet sih hitungannya, 10 jam 9 menit. Berangkat Pasar Turi 16.05, jamnya enak, dan tiba di Pasar Senen. Kalau untuk orang pekerja itu harusnya jamnya juga enak sebelum subuh ya.
pukul 2:14, masih ada waktu untuk istirahat ya. Biarpun menurut saya sih jamnya ya agak rawan gitu ya, jam 2 ya. Dan juga untuk kereta eksekutif yang saya naiki ini tuh enak gitu loh, kursinya enak, terus AC-nya dingin, dan juga kegedapannya juga lumayan, guncangannya ya lumayan lah, nggak terlalu berguncang, enak lah kereta eksekutifnya. Ini kursinya juga empuk ya, K108614. Biarpun eksekutifnya campur-campur, tapi menurut saya ini nyaman dan worth it. Dan untuk segi harga, eksekutif ini sekitar 500 ribuan ya. Dengan harga 500 ribuan itu menurut saya worth it sih. 400 sampai 500 ribuan. Ada beberapa subclass yang harganya 390, terus ada yang 490 ya, anggap aja 500 ribuan gitu. Menurut saya sih mantap sih perjalanannya, jamnya enak, terus eksekutifnya enak. Terus kalau mau naik di kelas bisnis itu harganya juga lebih murah lagi, sekitar 300 ribuan ya, 320, 340 sama 280 ribu. Oke, cukup sekian perjalanan kali ini naik kereta api Gumarang di kelas eksekutif full trip dari Surabaya Pasar Turi hingga Pasar Senen. Ini menurut saya worth it. Kalau kalian mau ke Jakarta juga bisa dicoba naik kereta api ini. Buat yang bekerja enak loh ini kalau tiba di Jakarta. Jadi kalian masih ada waktu untuk istirahat. Oke, berhubung perjalanan kita akan tiba di tujuan akhir, saya akhiri perjalanan kali ini. Nanti kita posting di stasiun Pasar Senen. Akan tiba di tujuan akhir stasiun Pasar Senen. Kami persilakan untuk mempersiapkan diri, mohon periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Beberapa saat lagi kereta api Gumarang akan tiba di tujuan akhir stasiun Pasar Senen. Kami ucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan jasa layanan kereta api. Sampai jumpa di perjalanan-perjalanan berikutnya. Oke teman-teman, alhamdulillah perjalanan kita telah tiba di tujuan akhir, yaitu stasiun Pasar Senen sebagai tujuan akhir dari perjalanan kereta api Gumarang ya. Oke teman-teman, alhamdulillah perjalanan saya naik kereta api Gumarang telah tiba di stasiun Pasar Senen pada pukul 2:12 awal, 2 menit dari jadwal, dan tiba dengan selamat ya. Berhubung ini masih ngantuk ya, cukup sekian lah ini perjalanan saya naik kereta api Gumarang dari Pasar Turi hingga stasiun Pasar Senen. Terima kasih teman-teman, jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di video berikutnya.